Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pintar semuanya. Balik lagi ke YouTube channel saya di Rumah Al-Fayat. Hari ini saya akan memberikan informasi gitu ya mengenai panduan skripsi gitu ya. Mungkin teman-teman mahasiswa di sini ya, baik di mahasiswa Pakuan ataupun di luar Pakuan, suka bingung nih bagaimana cara membuat skripsi yang baik gitu ya. Dan hari ini saya akan menjabarkan panduan penulisan proposal, usulan atau proposal dan skripsi untuk mahasiswa S1. Jadi teman-teman pasti tahu ya, kalau skripsi itu kan merupakan syarat untuk kita lulus gitu ya sebagai tugas akhir nanti. Nah, di skripsi sendiri kan ada beberapa bab sebenarnya. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Walaupun ini setiap universitas akan berbeda-beda tergantung dari panduan masing-masing. Tapi secara umum skripsi ada 5 bab. Ya, untuk bab yang pertama adalah latar belakang, bab kedua adalah tinjauan pustaka, bab ketiga adalah metode penelitian, bab keempat adalah hasil dan pembahasan, dan bab kelima adalah kesimpulan dan saran. Nah, di sini saya akan menjabarkan apa sih perbedaan dari masing-masing bab tersebut. Jadi untuk yang pertama, saya di sini dicontohkan ya, saya mempunyai judul penelitian yang saya mempunyai penelitian gitu ya yang berjudul formulasi dan uji stabilitas yogurt berbahan dasar sari kacang hijau dan sari kacang kedelai. Nah, teman-teman kalau mau skripsi berarti otomatis harus tentukan judul dulu dan pastikan judulnya ini sudah benar gitu ya dan sudah disetujui oleh pihak prodi gitu atau pihak kampus. Karena dari judul itu kita akan membuat tadi bab 1 sampai bab 5-nya. Setelah judul itu sudah ditetapkan gitu ya, lalu teman-teman di sini cari kata kunci dari judul itu, keyword atau kata kuncinya. Biasanya kalau saya sendiri tentukannya sekitar 5 kata kunci ya. Jadi judul itu kan biasanya panjang. Nah, dari ada juga yang sampai 20 kata gitu ya. Nah, dari 20 kata ini tentukan 5 kata yang merupakan kata kunci atau keywordnya. Nah, dari judul yang di atas tadi, saya tentukan 5 kata kunci yaitu formulasi, kemudian uji stabilitas, yogurt, dan yang keempat kacang hijau, dan yang kelima adalah kacang kedelai. Ya, ini kata kunci yang saya tetapkan. Nah, kemudian dari kata kunci itulah kita lanjut ke masing-masing bab. Nah, kita langsung, yang pertama adalah bab 1. Bab 1 ini. Nah, setelah ditentukan kata kunci gitu ya dari judul itu, kita langsung ke bab yang pertama. Bab pertama ini ada pendahuluan. Nah, pendahuluan biasanya isinya adalah 1, latar belakang, kemudian tujuan penelitian, kemudian rumusan masalah gitu ya, dan hipotesa. Ada juga beberapa yang menambahkan manfaat penelitian. Nah, kita bahas yang pertama, latar belakang. Jadi, latar belakang di sini artinya adalah kenapa topik atau judul ini kalian angkat gitu ya, atau kalian lakukan penelitian. Nah, jadi pertanyaan dasarnya untuk latar belakang adalah Kenapa kalian melakukan penelitian ini? Nah, kita jabarkan dari 5 kata kunci tadi. Untuk mempermudah membuat latar belakang, teman-teman bisa jabarkan kalimat kenapa itu atau pertanyaan kenapa itu pada 5 kata kunci yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi kalau saya tadi ada 5 kata kuncinya, berarti kenapa harus melakukan formulasi, kenapa harus melakukan uji stabilitas, kenapa harus yogurt gitu ya, kenapa harus kacang hijau, dan kenapa harus kacang kedelai. Nah,
itu adalah pertanyaan yang muncul di latar belakang. Kemudian teman-teman di sini silahkan untuk mencari jawaban dari kelima pertanyaan itu berdasarkan pustaka, baik itu jurnal ataupun buku gitu ya, atau web. Nah, jawaban-jawaban yang kalian dapatkan dari 5 pertanyaan tadi, kalian tulis di dalam lembar kertas, dan itu adalah bagian dari latar belakang. Jadi jawaban dari pertanyaan di atas adalah penulisan latar belakang, dan jawabannya harus berdasarkan ilmiah itu ya tadi. Jadi berdasarkan jurnal, buku ataupun web. Nah, satu pertanyaan, jadi yang pertanyaan pertama contohnya tadi, kenapa formulasi? Jadi satu pertanyaan ini dijawab dengan 1 atau 2 paragraf gitu ya. Jadi untuk satu pertanyaan cukup 1 atau 2 paragraf. Jadi kita nggak berlembar-lembar gitu ya dengan satu pertanyaan tadi, kenapa formulasi. Nah, urutannya bebas teman-teman. Tadi saya kata kuncinya itu kan awalnya dari formulasi, uji stabilitas, yogurt, kemudian kacang hijau dan kacang kedelai. Nah, itu urutan dari saya. Teman-teman di sini bisa mengeksplor. Misalkan teman-teman mengkajinya dari kenapa kacang hijau dulu, kenapa kacang kedelai dulu, kenapa yogurt dulu. Jadi artinya bebas gitu ya, mau urutannya 1 2 3 4 5 atau 3 4 5 2 1, atau teman-teman bebas berdasarkan alur pemikirannya sendiri ya. Jadi hanya saja catatannya dari paragraf 1 gitu ya. Paragraf 1 di sini adalah jawaban dari pertanyaan 1 ke paragraf kedua atau jawaban dari pertanyaan yang kedua harus adanya kalimat penghubung. Apa itu kalimat penghubung? Jadi kalau tadi saya di awal tekankan jawaban itu adalah berdasarkan ilmiah gitu ya, artinya berdasarkan buku atau jurnal. Nah, kalimat penghubung ini adalah kalimat yang dibuat oleh teman-teman sendiri. Jadi bukan berdasarkan referensi gitu ya. Jadi misalkan ya, ada formulasi gitu ya untuk paragraf pertama, kemudian yang kedua adalah uji stabilitas. Jadi kalian di bab atau di paragraf pertama ini kan membahas terkait kenapa melakukan formulasi bla 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 gitu ya. Kemudian yang paragraf 2 ini adalah kenapa melakukan uji stabilitas. Nah, sebelum membahas kenapa melakukan uji stabilitas, diawali atau kalimat depannya itu lebih baik berikan kalimat penghubung supaya pembaca ini nggak langsung bingung gitu ya, atau langsung yang loh kok tadi bahas tentang formulasi kok tiba-tiba bahas stabilitas gitu ya. Jadi ada penghubungnya dulu. Jadi supaya pembaca ini enak gitu ya saat membaca tulisan teman-teman. Nah, tadi ya itu adalah kalimat penghubung. Jadi dibuat oleh teman-teman sendiri. Jadi kalimat penghubung ini adalah benang merah antara paragraf 1 dan paragraf 2, atau kalimat yang menghubungkan antara tema di paragraf 1 dan tema di paragraf kedua. Jadi dan biasanya teman-teman untuk kalimat penghubung ini kita bisa membuat ciri-cirinya ya. Jadi cirinya itu ada kata dari paragraf sebelumnya dengan paragraf setelahnya. Jadi ada pernyataan formulasi, kalau dari saya tadi formulasi, dan paragraf keduanya yaitu ada kata dari uji stabilitas. Contohnya gini, contoh kalimat penghubung adalah suatu produk dikatakan baik selain mempunyai formulasi yang tepat, tetapi juga memiliki stabilitas yang sesuai standar. Itu kan berarti itu kalimat dibuat sendiri oleh teman-teman, jadi bukan pernyataan dari jurnal gitu ya. Saya ulangi, jadi kalimat penghubung, contoh kalimat penghubung dari paragraf pertama tentang formulasi dan paragraf kedua tentang uji stabilitas adalah suatu produk dikatakan baik selain mempunyai formulasi yang tepat, juga memiliki stabilitas yang sesuai dengan standar. Itu contohnya. Oke ya, itu. Dan kalimat penghubung ini tidak perlu diberikan pustaka gitu ya, karena hasil pemikiran sendiri. Oke, itu ya teman-teman sekilas mengenai latar belakang. Jadi
Kesimpulannya, kalau latar belakang ini tadi maksimal 1-2 paragraf dari setiap pertanyaan, kalau teman-teman punya 5 kata kunci, artinya 5 pertanyaan kenapa gitu ya, kenapa melakukan ini, berarti di latar belakang kalian sekitar maksimal 10 paragraf gitu ya. Jadi 10 paragraf atau sekitar maksimal 2-3 lembar. Itu ya untuk latar. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke bab yang kedua. Bab yang kedua itu biasanya adalah tinjauan pustaka. Jadi kalau di bab pertama gitu ya, pendahuluan mencakup latar belakang. Kalau bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Apa sih tinjauan pustaka gitu ya? Jadi sederhananya tinjauan pustaka itu kalimat yang muncul Jadi sederhananya tinjauan pustaka itu pertanyaan yang muncul adalah apa yang dimaksud gitu ya. Jadi kalau pertanyaan di latar belakang itu kenapa kalian melakukan ini, kalau di tinjauan pustaka apa yang dimaksud, definisi ya berarti. Nah, sama, jadi kita masih terpaut dengan 5 kata kunci yang ditetapkan di awal. Jadi kalau tadi kenapa formulasi, berarti di tinjauan pustaka atau bab 2 ini adalah apa yang dimaksud dengan formulasi. Terus formulasi kaliannya bagaimana gitu ya artinya. Kemudian yang kedua di sini juga apa yang dimaksud dengan uji stabilitas, apa yang dimaksud dengan yogurt, apa yang dimaksud dengan kacang hijau, apa yang dimaksud dengan kacang kedelai. Jadi artinya definisi atau yang berkaitan dengan kata kuncinya itu ya perbedaannya. Jadi teman-teman cari referensi, tapi apa yang dimaksud gitu ya, kacang kedelai itu apa, berbeda dengan kacang hijau tuh apanya gitu ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan yogurt gitu ya, gitu, ciri-ciri yogurt itu seperti apa. Kemudian uji stabilitas itu apa, terus apa saja ya uji stabilitas itu, formulasi gitu ya, formulasi itu apa. Nah itu kalian tuangkan dalam lembar kertas, kalian tulis gitu ya jawaban dari pertanyaan tadi, kemudian hasilnya itu yang dimasukkan dalam bab 2 atau tinjauan pustaka. Nah, karena pengertian otomatis di sini teman-teman seluruhnya dari tinjauan pustaka adalah full berdasarkan referensi atau berdasarkan ilmiah. Jadi tidak ada pemikiran sendiri gitu ya, karena teman-teman di sini kan memang baru melakukan penelitian, jadi belum punya dasar teori atas diri pribadi. Jadi semua tinjauan pustaka itu berdasarkan referensi, artinya berdasarkan jurnal, buku ataupun web gitu belakang, jadi tidak berlembar-lembar ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 3. Bab 3 di sini adalah materi dan metode. Jadi bab 3 ini berkaitan dengan metode penelitian. Nah, kalau di bab 1 tadi pertanyaannya kenapa, di bab 2 itu apa yang dimaksud. Kalau di bab 3 berarti pertanyaan yang muncul adalah bagaimana caranya. Jadi di sini masih berkaitan dengan 5 kata kunci tadi gitu ya. Jadi teman-teman untuk yang pertama itu pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk membuat formulasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara untuk menguji stabilitas, itu apa saja. Kemudian yang ketiga itu bagaimana cara untuk membuat yogurt. Dan selanjutnya yogurt yang baik itu seperti apa. Itu adalah tahapan-tahapan untuk di bab 3. Jadi di bab 3 itu isinya adalah tahapan-tahapan kalian melakukan penelitian, kalian jabarkan dengan baik gitu ya, dengan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan berdasarkan pustaka juga. Jadi walaupun ini cara kerja gitu ya, tapi harus ada pustakanya, berdasarkan siapa, baik itu jurnal ataupun buku atau web. Itu adalah bab 3. Kemudian selanjutnya adalah bab 4. Bab 4 adalah bab yang dinanti-nantikan ya oleh peneliti, terutama mahasiswa gitu ya. Kenapa? Karena memang sudah melakukan proses penelitian. Jadi teman-teman nanti penelitian itu kan hasilnya berupa data. Nah, kalau kalian sudah masuk ke dalam bab 4, artinya kalian sudah mempunyai data gitu ya. Nah, data hasil penelitian itu kalian tuang dalam hasil dan pembahasan.
Jadi di sini bab 4 yang perlu ditekankan adalah hasil dan pembahasan. Jadi tidak hanya untuk menampilkan datanya saja, tapi teman-teman harus dibahas, dibandingkan dengan referensi, dibandingkan dengan peneliti lain. Samakah atau berbedakah? Di hasil ini diurutkan nanti sesuai dengan pengerjaan kalian di laboratorium atau berdasarkan metode di bab 3 tadi gitu ya. Jadi kalian urutkan masing-masing datanya, kemudian kalau misalkan data ini berupa eksperimental atau penelitian eksperimental gitu ya yang di lab, kalian perlu dianalisiskan dulu gitu ya sebelum dituang dalam tulisan. Nanti metode analisis gitu ya kita bahas tersendiri. Artinya kalian analisis itu bisa menggunakan SPSS dan sebagainya. Nah, kalian analisis dulu, kalau sudah dianalisis dapat data baru dituang dalam sebuah tulisan di bab 4. Nah, hasil ini ada berbagai cara gitu ya untuk menuangkan hasil. Ada bisa teman-teman berupa narasi. Jadi kalau narasi itu paragraf, jadi kayak teman-teman cerita. Jadi hasilnya seperti apa dengan kalimat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan hasil juga bisa dituang dalam bentuk tabel, grafik, kemudian gambar. Itu juga bisa gitu ya. Jadi beberapa cara untuk menuangkan hasil itu bisa dengan narasi, tabel, grafik, gambar gitu ya. Nah, nanti saya juga akan bahas sendiri untuk lebih lanjut terkait grafik, tabel, dan gambar, beberapa kesalahan dari teman-teman yang biasanya dibuat dalam pembuatan tabel, grafik, dan gambar gitu ya. Nah, tadi saya sudah tekankan, jadi hasil itu dituangkan sendiri, disesuaikan dengan penelitian sendiri, kemudian dibahas. Nah, yang perlu ditekankan di awal, jadi di 4 ini kan pembahasan, jadi tidak hanya menampilkan hasil. Jadi teman-teman setelah dituang nih hasilnya berupa narasi, berupa tabel, gambar, ataupun grafik, kemudian bandingkan dengan pustaka yang lain, bandingkan dengan peneliti lain, apakah hasilnya teman-teman ini lebih baik atau lebih jelek gitu ya, samakah atau tidakkah gitu ya dengan peneliti lain. Jika sama kenapa, dan jika tidak sama itu juga kenapa. Itu yang harus itu yang disebut dengan pembahasan ya. Dan di bab 4 sendiri juga teman-teman, karena ini sudah sesi akhir, jadi sudah ada jawaban dari hipotesanya gitu ya. Nah, selanjutnya bab yang terakhir adalah bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Jadi untuk kesimpulan ini kalian jawaban dari tujuan yang dituang dalam bab 1. Jadi kesimpulannya apa nih dari penelitian kalian? Apakah yogurtnya itu baik atau tidak? Kemudian untuk sarannya sendiri adalah kira-kira kedepannya jika yogurtnya kalian baik itu harus diapakan lagi, kalau tidak baik harus diapakan lagi itu. Jadi tahapan selanjutnya supaya yogurt kita ini memang pada akhirnya bisa diterima di masyarakat itu saran yang bisa kalian tuangkan di bab 5. Oke teman-teman, itulah perbedaan dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Artinya latar belakang, tinjauan pustaka, kemudian metode, hasil dan pembahasan dan kesimpulan dalam pembuatan skripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.